Hitado Sonari, Hitado Marsogot, Hitado Haduan, Hitado Hita. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Hitado Hita bersama saya Stella Florencia Hutajulu. Nah, kalau kita nih berbicara tentang anak muda, memang banyak banget hal yang bisa kita bahas gitu ya. Nah, sekarang kan lagi rame kalau kita buka-buka medsos, banyak sekali berita tentang ratusan CPNS yang mengundurkan diri. Wah, itu dan rata-rata tuh pasti anak-anak muda gitu kan. Nah, ini sebuah fenomena yang menurut saya mencengangkan juga ya. Ternyata PNS ini sudah tidak lagi menjadi pilihan untuk generasi sekarang. Memang kalau generasi milenial sudah berubah tren kesukaan mereka. Tidak suka sesuatu yang jenuh, tidak suka sesuatu yang kaku, yang teratur. Nah, jadi sekarang lebih banyak merambah ke dunia kreatif ya. Kalau kita lihat YouTube, content creator, pasti semua rata-rata itu anak-anak muda. Ruang-ruang kreatif, usaha-usaha yang unik, yang kreatif, pasti anak-anak muda yang pegang. Nah, ternyata Kabupaten Samosir ini patut berbangga. Karena banyak anak-anak mudanya yang sudah belajar di tempat-tempat jauh nih, Pulau Jawa, ya kan, Kota Medan, kemana-kemana belajar, pulang ke sini, membawa ilmu dan membangun usaha baru, membangun lapangan pekerjaan baru, dan berkarya untuk Samosir. Nah, ini dia, sekarang saya sudah bersama dua orang pengusaha muda yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang sangat inspiring banget, yang turut membangun perekonomian di Samosir ini. Ya, oke, halo semuanya. Hai, Kak. Ya, ini ada dua orang, ada Yesi dan juga ada Lupe. Oke, ya. Mungkin Yesi perkenalkan dulu dirinya. Yesi baru apa? Usaha apa nih sekarang? Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Yesi Van Kermili Simbolon. Usaha saya adalah Holong Cicio, bergerak di bidang fashion, rajut, dan kombinasi ulos. Oke, berikutnya Lupe. Hai, namaku Lupe. Aku bergerak di bidang makanan, khususnya dimsum. Dimsum ya? Wah, itu kesukaan saya sih, dimsumnya Lupe. Tapi emang bener kalau dimsum, apa brandnya kalau boleh tahu? Brandnya Serasa. Brandnya Serasa. Itu ada di online ya? Online. Online, Instagram, oke. Facebook. Jadi kalau kita melihat ya, saya tertarik nih sosok mereka. Kok bisa mereka yang sudah kuliah jauh-jauh ternyata mau pulang. Istilah ini kan pulang kampung ya, menetap lagi di kampung gitu kan, di kampung tengah Danau Toba gitu kan. Kita penasaran, kenapa? Dari Yesi dulu, boleh nggak cerita? Dulu backgroundnya kuliah di mana, ambil jurusan apa? Lalu kapan nih pulang ke kampung? Boleh cerita? Oke. Saya itu jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Medan. Selesai wisuda, saya memang melamar pekerjaan di bidang pendidikan. Kebetulan saya mengambil SM3T, ada nama program dari Kemendikbud, Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian saya lulus, ditempatkan di daerah Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai itu daerah Sumatera Barat. Nah, di sana saya berproses menjadi guru di pelosok yang tidak ada internet sama sekali. Tidak ada lampu, airnya terbatas. Ya, demikianlah yang saya kerjakan. Namun di balik keterbatasan yang ada hal yang bisa saya ambil atau saya pelajari di daerah Mentawai, yaitu belajar merajut. Kebetulan guru-guru SD sana paham merajut memakai benang. Iya. Mentawai, merajut ya mereka. Jadi saya belajar, Bu, ajarin dong kayak mana merajut gitu kan. Jadi daripada bosan ya kan, Bu, selesai ngajar tidur, ngajar les, ngapain lagi gitu kan. Udah belajar merajut. Ternyata ada bakat nih. Bakat buat produk, beli benang sekali sebulan ke kota, ke Padang, bawa ke kampung, ke desa, merajut menjadi sebuah produk. Dari situ saya coba nih buka usaha pas pulang ke kampung, ya kan? 2017 sekitar bulan Agustus program itu selesai. Nah, di saat selesai sebenarnya ada lanjutan lagi nih, namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Namun pelaksananya di awal Januari 2018. Nah, ngapain laku ini ya 6 bulan
ngajar tanggung kali ya kan. Cobalah stay di kampung, coba merajut, diskusi sama bapak. Pak, bisa nggak aku jualan rajutan? Ada nih aku pelajarin dari Mentawai. Ya udah coba aja, kan nggak ada masalah. Kita memang jualan apa buat aja, aku dukung katanya gitu kan. Coba posting online, ada pasarnya nih. Baru lihat-lihat lagi YouTube, oh bisa juga ini jadi jualan. Oke. Udah setelah itu lanjutlah sampai sekarang gitu. Nah, SPD ya tadi Iya, ya, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu gimana gelar SPD-nya? Maksud saya apakah ada mengambil juga tes-tes untuk guru atau gimana setelah itu? Setelah selesai PPG, saya hanya mengambil PNS sekali. Itu saya ambil penempatan di Dairi, kebetulan tidak menang. Oke. Tapi tidak boleh bersedih ya kan. Saya lanjutkan usaha tadi. Di pertengahan saya merintis usaha, ternyata tetangga kok kan sarjana pendidikan kan dek katanya. Iya, baru kenapa rupanya? Ajarilah dulu adik-adikmu ini, katanya gitu. Itulah awal mulanya saya buka les private. Pertama 1-2 orang siswa, terus dari mulut ke mulut itu ada loh yang pulang nggak merantau lagi dia buka les kata gitu di rumah. Ya udah makin lama terbentuk juga lah les. Jadi SPD itu masih tetap terpakai, kreativitasnya juga tetap terpakai gitu. Les sudah berapa orang nih sekarang muridnya? Yang aktif sekarang sekitar 25 orang. Tapi kalau totalan selama 3 tahun ini mungkin 40 orang ada. Oh oke. Wah ini ya. Karya tetap jalan, tapi juga ilmu kita basic tetap knowledge-nya tetap jalan. Oke, sekarang ke Lupe dulu ya. Oke. Nah, tadi kan Yesi udah nih, sarjana bahasa Inggris yang memilih pulang kampung untuk berkarya di sini. Kalau Lupe gimana ceritanya? Dulu background-nya apa kuliahnya? Terus kenapa akhirnya pulang kampung? Dulu background-nya itu sebenarnya ada 2. Aku jelasin dua-duanya terakhir aja nih. Boleh dua-duanya? Dua-duanya itu ya. Jadi aku dulu tuh diploma di Semarang, di Undip. Terus selang setahun bekerja sambil ambil lagi kuliah manajemen di Jakarta. Terus kalau ditanya kenapa pulang, agak beda ya sama cerita Kak Yesi. Kalau aku awalnya memang bukan karena keinginan pure gitu enggak, tapi karena memang keadaan mengharuskan untuk pulang. Tapi ternyata setelah dijalani ada banyak hal yang bisa dieksplor yang membuat aku sampai sekarang masih stay di sini. Akhirnya membuka apa atau ada usaha apa setelah di sini? Jadi setelah di sini aku ada beberapa usaha sebenarnya, nggak linear juga. Yang pertama itu sama makanan yang tadi aku mention, serasa.gl di Instagram. Itu aku jualan dimsum. Terus aku flashback dulu tahun 2020 waktu pandemi kan kita kebanyakan bekerja dari rumah. Itu pun Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan kita kosong nih nggak tahu ngapain ya, daripada nggak produktif kayak gini, daripada cuma tidur kan. Tidur aku mikir, coba deh, waktu itu masih tren makeup artist, belajarlah ambil les kan. Terus di sana masih kepake tuh beberapa bulan sebelum akhirnya pulang ke sini. Nah setelah di sini, selain aku usaha dimsum tadi, akhirnya itu aku aplikasikan lagi menjadi pekerjaanku. Gitu. Oke. Berarti sekarang masih aktif? Masih aktif. Ngerias. Oh boleh dong ya kapan-kapan ya. Makanan itulah yang Oke. Jadi megang 2 unit bisnis lah ya sekarang ya. Oke, keren banget ya. Maksudnya masih ada loh orang yang merasa pulang kampung itu apa sih udah sarjana kok pulang kampung gitu ya. Merasa itu sia-sia aja, ngapain kita kuliah jauh-jauh tuh akhirnya di kampung gitu. Setuju nggak Yes? Pendapat bahwa kita nggak banget lah kalau pulang kampung gitu. Kurang setuju sih, karena dari bapak kami sering diskusi, katanya gini, kau taunya kuliah itu bukan untuk cari kerja, untuk mencerdaskan pola pikir, mencari link. Iya, jadi seperti itu. Kami nggak pala pikir kali harus PNS, harus kayak mana gitu. Dukungan keluarga juga. Jadi orang tua sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Kalau boleh tahu basic orang tua apa backgroundnya? Bapak itu sarjana komunikasi, mama jualan, tamat SMA jualan gitu aja. Jadi pola pikir kalian, berapa saudara? Maaf, 4 bersaudara. ya.
4 dan tadi saya dengar memang sebelum podcast ini, sebelum rekaman ini memang kalian buka usaha ya? Iya, punya Semuanya? brand masing-masing. Dari 4 orang, Dari 4 orang, 3 yang semuanya sudah ada jiwa entrepreneur. Pasti terinspirasi dari orang tua ya? Yes. Kayak mana cara orang tua mengajarkan? Langsung mencontohkan atau Ya. sering sharing? Langsung mencontohkan aja. Dia jualan, kami diajarin, udah. Ngalir aja seperti itu. Dikasih kebebasan memilih juga? Kasih kebebasan memilih. Nah, tentang tadi yang saya bahas, PNS. Hmm. Kamu tadi sekali nyoba, Iya, sekali. nggak pengen nyoba lagi? Masih ada pengen. Masih ada Masih. pengen. Tapi di Samosir ini kalau bisa. Supaya usaha yang udah saya bangun tetap berjalan gitu. Oke. Nggak pengen misalnya kayak orang-orang nih nyoba yang jauh-jauh di pusat, ya, tetap pengen. Oke. Nah kalau Lupe, background akhirnya mau jadi pengusaha, mau mulai usaha di daerah, ada nggak terinspirasi atau dapat support penuh tuh dari siapa? Sebenarnya kalau support, puji Tuhan keluarga support. Cuma kalau boleh aku cerita dulu, agak berbeda dengan kayak Esi lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Backgroundnya pendidikan sih ya. Jadi kalau background keluarga aku tuh memang terbiasa dengan pendapatan yang mungkin nggak banyak tapi tetap gitu. Jadi kita terbiasa dengan kepastian gitu ya kalau dibilang. Jadi sebenarnya ini aku dibanding sama saudaraku yang lain, aku agak melawan arus nih. Yang lain mereka kerja di kantor, aku bekerja dengan ketidakpastian, tapi sebenarnya nggak semua nggak pasti sih, banyak hal-hal menyenangkan juga. Gitu. Jadi keluarga sangat mendukung penuh lah ya. Sangat mendukung. Mama personal ya, dia kalau ada tamu ke rumah juga kayaknya dia tuh bisa dibilang tim marketing. Karena dia selalu sounding, anakku udah jualan dimsum loh, sampai mama tuh di rumah kan ada kayak blackboard yang kecil. Biasa aku pakai kalau ada pameran, aku pakai itu. Dipindahin ke bawah biar kalau orang tamu datang tuh bisa ngelihat anakku tuh jualan loh gitu. Sangat supportif. Iya. Oke. Yesi kan dari SPD belajar merajut. Iya. Lalu akhirnya berpikir nih mengembangkan produk gitu ya. Iya. Ada nggak sih misalnya kayak itu kan sesuatu yang baru ya dari nol berarti kalian bangun Yes. kan? Pernah nggak sih kayak udahlah, aku nggak apa susahnya? Pernah nggak sih pengen nyerah aja udahlah capek nih ngurusin kayak gini gitu? Awal-awal enggak sih, tapi karena setelah gabung yang les ini agak capek nih, rajutnya hampir ditinggalkan. Tapi balik lagi, ini kan udah bangun, masa aku tinggalkan gitu. Ya udah, diatur aja, dibagi waktunya. Apa yang paling sulit untuk continue usaha? Apa yang paling tantangan terbesar yang kamu hadapin lah selama Tantangan? mengusahakan? Diri sendiri sih. Iya. Apanya tuh maksudnya? Dalam hal manajemen waktu, ya itu sangat susah memang. Karena kalau udah capek kan, dipaksakan lagi, moodnya nggak bagus, produknya bisa jadi nggak bagus karena handmade kan, bukan bagian cetak mencetak seperti itu. Kenapa dulu kepikiran bikin istilah pernak-pernik lah ya, pernak-pernik baik yang berbau budaya atau yang berbau rajutan. Oke, kalau rajut kamu bisa karena belajar. Tapi kenapa sih kan ada produk gelang ya, kalau nggak salah gelang, tali masker yang berbau etnik. Itu kenapa akhirnya memilih produk budaya? Karena sepenglihatanku produk budaya tidak terlalu banyak bagian di Yonan Baru. Yang banyak kan yang daerah Tomok, Tuk-Tuk seperti itu kan. Coba deh, tapi kalau hanya budaya monoton sekali. Kalau hanya tas ulos gitu kan, kayak mana coba aku kombinasikan, ada nggak pasarnya? Ternyata ada, gitu. Berani ya mengambil langkah Iya. seperti itu. Tapi memang sudah tahukah marketnya akan ada? Belum, Jadi sebetulnya terjun aja langsung. Terjun aja ya. Penting ada kemauan, situ pasti ada jalan. Berapa tahun sekarang berarti sudah berjalan? Sudah berjalan 4 tahun, 2019 sampai ya saat ini. Oke. Nah, Lupe baru setahun ya, kalau nggak salah ya. 1 tahun 3 bulan. Oke. Apa yang paling berat Lupe dalam menjalankan usaha? Istilahnya basicmu apa? Tadi tata kota ya kalau Iya, nggak salah tata ya. kota. Lalu manajemen. Ini sekarang mulai usaha dari nol, tim produksi, tim marketing ya, tim desain, sosmed segala macam. Apa yang paling ini berat? Tantangan? Kalau menurutku ya yang paling berat konsisten ya. Untuk terus konsisten upload. Itu karena kayak tadi kakak mention, semuanya kita produksi kita approach klien juga kita yang content creator juga ya. Semuanya iya, jadi untuk membuat konsisten susah.
Susah, oke. Oh, oke. Susah gitu. Padahal kan kalau menurut aku yang paling penting tuh konsistensi. Apalagi kita di sosmed ini konsistensi sangat penting. Tapi ada tim, kalau Yesi ada tim untuk mengerjakan usaha ini? Tim saya itu orang tua. Iya, jadi saya ya, aku latih buat gelang. Aku latih baru mereka nunut, malah lebih nunut daripada saya. Oh iya? Iya. Orang Semua tua? iya, bapak dan mama kegiatannya membuat gelang. Untuk ukuran istilahnya orang tua di daerah itu salah satu pola pikir dan sikap yang keren banget loh menurut iya. saya. Malah aku yang minder, loh kok jadi mereka yang rajin ini buatnya, aku gak? Gitu, untungnya seperti itu. Oke. Kalau Lupe ada timnya mengerjakan? Kalau aku timnya orang tua, adik juga. Adik bantu-bantu. Produksi biasanya dibantunya. Nah, kalian sering ikut ini pelatihan pengembangan produk atau gimana? Kalau saya baru mengikuti 2 pelatihan. Pertama bedakan oleh Kemenparekraf, bedah kemasan. Yang kedua dari Otorita Danau Toba mengenai digital marketing. Nah, kalau produk tadi Holong Cicio ya, itu bisa kita temukan di mana aja? Bisa di toko saya di Onan Baru, di Creative Hub yang di Pantai Situngkir, kemudian di Buhit ada juga Cicio Pro, dan paling banyak di sosmed, Instagram, Facebook. Kalau Lupe, di mana produknya bisa kita temukan? Kalau aku bisa di Instagram aja, rasa.gl. Sama ada naruh di beberapa tempat ya? Di beberapa ya. Di beberapa. Tapi gini nggak, setuju nggak dengan pernyataan bahwa ini tuh eranya kolaborasi? Iya. Bukan era persaingan lagi, beda zaman orang tua kita dulu gitu ya. Kalian sudah terikut nggak arus itu? Mencoba nggak membangun jaringan di banyak tempat? Berteman dengan banyak orang di medsos, dengan banyak komunitas, udah mulai belum sih? Sudah. Jadi apa biasanya kalian masukin produk atau gimana yang sudah mulai menjalin kerjasama dan kolaborasi? Pertama masukin produk, nge-follow orang-orang yang yang berdampak lah yang di Samosir ini gitu. Siapa tahu bisa jadi partner. Iya. Setuju nggak Lupe bahwa memang sekarang eranya kita harus kolaborasi, anak-anak muda harus begitu lagi. Ya aku setuju banget sih sama statement itu. Karena memang kalau dulu kan ngelihatnya kalau misalnya ada satu lini atau lini yang beririsan, lihatnya kan sebagai pesaingnya. Kompetitor. Kalau sekarang memang di mana-mana memang pemerintah juga galakin kolaborasi kan. Dan memang dari beberapa kali nyoba, aku juga udah puji Tuhan udah masuk ke beberapa tempat, sangat berdampak memang dengan kolaborasi itu. Iya, betul. Dan itulah dia. Kadang modal kita ini bukan modal uang atau apa, betul modal pertemanan dan jaringan ya. Yes. Betul ya gitu. Hal-hal kecil aja tapi ternyata bisa membantu kita di masa depan. Nah, kalau Yesi deh gitu, boleh ngasih pendapat ya untuk anak-anak muda yang mau pulang kampung, kan banyak yang ragu, ntar aku jadi kampungan gitu. Boleh dong ceritain apa ya, ternyata yang kamu rasakan setelah beberapa tahun di kampung dan buka usaha gitu. Bisa nggak coba ceritain ke ini, biar mereka tuh nggak takut gitu untuk pulang kampung. Jadi buat teman-teman yang pengen pulang kampung tapi takut stigma tidak baik, ya kan? Guys, kampung itu tidak semenakut itu. Malah enak kali loh di kampung. Paling cukup tutup telinga aja. Masih sih ya, seperti itu ya, masih ada ya. Gak usah dibawa ke perasaan, tetap berkarya. Ternyata banyak potensi, tadi kamu bilang kan banyak potensi di kampung yang harusnya kita kembangkan. Iya, dengan ilmu yang kita punya, dengan jaringan tadi gitu ya. Benar ya Lupe ya? Iya, setuju. Apa yang kamu lihat ternyata setelah setahun 2 tahun di kampung ini? Hidup di desa, menjadi orang daerah gitu Menjadi ya. orang daerah ya. Aku sebagai generasi muda asik. Ternyata setelah dilihat ya, banyak tuh hal-hal yang ternyata bisa kita eksplor. Yang ternyata, aku bisa kasih contoh nggak sih? Aku takut menyinggung deh. Boleh nanti kita kan boleh Kayak cerita. kemarin aku akan bahan dasarnya ayam. Jadi udah besti-besti lah sama tukang ayam. Ya. cerita. Kebetulan aku mau beli ayam, tapi ayamnya nggak ada. Aku tanya, kok nggak ada gitu kan? Ternyata ayamnya belum datang. Dari mana emang? Dari Siantar sama dari Aceh. Wow. Aku kira ayam itu dari sini. Ternyata kita masih harus ambil dari luar. Itu kan sebuah potensi yang Iya, so peluang kalau ya. dikerjakan, mungkin didukung juga oleh banyak elemen, sebenarnya kita bisa tumbuh dari situ sebenarnya gitu.
Dan kita punya banyak potensi loh, sumber daya manusia kita nggak kalah kok. Betul. Gitu. Betul. Bayangkan ayam gitu ya, kita harus Kita harus ambil dari luar. iya, saking kurangnya di sini untuk kebutuhan orang Samosir ya. Jadi gimana, mau usaha ayam setelah ini? Boleh. Iya, benar-benar, bahkan banyak produk-produk pasca panen, saya kayak ikan dan ini kan melimpah sekali, itu banyak sekali produk yang bisa kita buat dari situ sebetulnya. Oke, tadi kan Yesi dan Lupe kan cerita bahwa keluarga atau orang tua itu kan bisa jadi support system yang paling besar ya. Termasuk yang beruntung loh kalian sebenarnya, karena saya nih sudah hidup di desa dan sangat sering mendengar ya orang tua Batak itu, maaf nih ya, mungkin tidak semua, tapi sebagian besar memaksakan apa yang menurut mereka benar di era mereka, yang mereka tahu gitu, dipaksakan sampai banyak anak-anak tertekan loh sebenarnya dengan pilihan yang dipilihkan mereka gitu. Nah, itu sebuah privilege nggak sih sebenarnya kalau menurut kalian ya? Iya dong. Versi anak kampung itu privilege ya kan? Privilege. Nah, ada nggak sih trik-trik kalian saat ngomong nih ke mama dan papa bahwa kalian ini jalan yang kusuka nih mah gitu, usaha gitu. Ada nggak tipsnya? Mungkin ya sih dulu tips komunikasi ya. Komunikasi kayak mana ya? Ngalir aja sih Kak. Karena kami itu memang orangnya semua wirausaha. Ya nggak ada kayak mana kali, paling komunikasinya seperti sering-sering ngasih informasi update masa kini, kayak mana kegiatan anak muda di kota sekarang gitu. Jadi disuntik lah orang tua informasi yang terbaru, jangan monoton iya gitu. Dan mereka mau menerima seperti itu ya. Dan mungkin kamu juga sudah membuktikan bahwa memang kamu suka gitu menjalaninya. Nah, kalau Lupe gimana, ada nggak? Mungkin awalnya mereka nggak mau, tapi setelah kamu ngomong berkali-kali mau tuh gimana komunikasi sama orang tua? Kalau aku bersyukurnya nggak perlu effort banyak ya, memang disupport. Tapi mungkin kalau aku boleh sharing buat teman-teman, mungkin orang tua kenapa kayak gitu kan, karena tadi kakak bilang, tapi orang tua tuh mau yang terbaik buat anaknya. Mungkin kalau kita memilih untuk berusaha, kita tunjukin, jangan cuma bilang, "Ma, aku mau berusaha," tapi kita nggak giat, tapi kita di rumah nggak ngerjakan apa yang kita bilang gitu. Jadi orang tua kan worry kan, takut. Kita beneran tunjukin gitu, aku beneran pengen ini, aku lakukan ini, aku 100% gitu. Mungkin itu kali ya yang bisa aku share. Makanya tokles humor gitu ya. Bener-bener. Jadi kalau soal usaha orang tua setuju ya? Iya betul. Orang tua nggak banyak ini yang menuntut ya? Tapi kalau soal nikah gimana? Mau no comment atau mau jawab? Soal nikah kayaknya masih ya. Aduh, sebenarnya lebih banyak pertanyaan dari pihak luar daripada orang tua sendiri itu ya kan ya. Paling aku momen disuruh nikah hanya sekali masih, yang serius. Serius? Pas ulang tahun. Sedapuk Maitoda. Sambil diberikan ikan gitu ya kan ya. Enggak ding, aku kemarin telur sama nasi kuning. Udah setelah itu ya udah. Biasa aja, malah nih keluarga yang luar, tetangga ya? Atau nggak tahu lah, dipendam nggak tahu lah ya. Kayaknya enggak sih. Mungkin didoakan. Tapi kalau tetangga mungkin to the point ya. Aduh, kalau tetangga ini dah. Anggaplah doa. Jauh lagi. Lupa ya masih ini udah banyak yang ini. Menjodoh-jodohkan mungkin? Enggak lah, ditanya-tanyain aja sih. Kalau sampai yang nggak tertekan enggak, cuma ya masih sama kayak Eci sih. Dari luar, jadi harus tebel-tebelin kuping aja. Oh iya sih, tapi biasalah kayaknya di setiap daerah manapun sih ya, baik di Jawa, di Sumatera masih begitu. Ya anggap itu perhatian, perhatian, doa gitu ya. Nah sekarang ini kalau misalnya satu waktu nih kalian, satu kondisi lagi duduk-duduk santai ya, lagi healing-healing, tiba-tiba ada yang datang ibu-ibu gitu. Kenapa lah kok nggak jadi PNS? Apa jawabnya? Kau sarjana, kau masih muda. Banyak pekerjaan di sini. Kenapa kok nggak jadi PNS? Mahal skincare pun nambah. Kita realistis aja. Itu ya, itu jawabannya ya. Tapi sebenarnya tadi aku agak tertarik waktu kamu bilang, aku pengen sih jadi PNS, tapi bisa juga usaha. Iya, karena ya nggak bisa dipukul ratakan ya, pendapat orang kan memang masih PNS gitu kan. Kitanya pengen diterima masyarakat, pengen juga berkreativitas. Jadi caranya kalau bisa dapat PNS, dapat juga usaha gitu. Memang ya kalau Lupe lah bisa kan
lagi ini nongki-nongki cantik ya kan, menikmati habis jualannya banyak nih gitu. Datang nih, nantulang dari mana gitu kan. Lupe, kau cantik-cantik, kau kapan kau ke kampung? Kenapa kau daftar PNS aja? Ya mana lah, kamu menjawabnya? Ya udahlah, lihat-lihat aja lah tulang. Ya, tapi tadi kata Yas itu bagus sih. Iya, setuju. Memang dijelaskan, ya, perlu dijelaskan ke mereka nggak sih harusnya ya, biar mereka nggak banyak nanya. Tapi kayak mana ya, dijelaskan pun kadang nggak masuk. Ya, itu tuh sebuah template gitu. Aduh, template ya. Jawaban terbaik adalah senyum. Rasanya. Oke. Nanti di generasi kita lah kita ini perbaiki kita semua perbaiki, itu ya, ya. benar. Oke. Tapi memang sekarang banyak juga sih yang saya lihat dia sudah menjabat nih di kedinasan, tapi dia punya usaha dan ternyata bisa loh, bisa sekali gitu. Bahkan ada ibu-ibu gitu ya, seorang ibu yang juga dia punya usaha di rumah nih, berwarung, bertoko, tapi dia pun PNS dan ternyata bisa gitu. Mungkin itu bisa juga jadi ini ya, jadi cara kita membuktikan ke orang nantinya gitu ya. Kalaupun PNS ya kita tetap berusaha gitu. Tapi sebenarnya kalian yakin gak sih udah mantep nih di jalan ini gitu? Jalan yang istilahnya tidak populer. Tidak benar. Enggak lah populer, cuma kan masih tahap ini ya kita membangun. Ya sih? Kalau aku masih di 75%. Tapi kalau udah PNS mungkin 100%. 100% ya, oke. Kalau Lupe gimana? Aduh, jawabannya hampir mirip lagi. Gimana Ya, aku apa-apa? juga gitu sih. Aku ngerasa dibilang yakin, sebenarnya yakin banyak buat yang bisa dieksplor di Samosir ini. Cuma kalau kebetulan memang kita nggak janjian sebenarnya, tapi memang aku juga melihat diriku ada pekerjaan tetap, tapi aku juga bisa berkreativitas gitu. Mungkin kalau udah di tahap itu aku bisa yakin gitu. Itu. Tapi kalau tanpa kan ini kan kalian tadi saya bilang ada privilege dari orang tua. Tapi di luar sana itu banyak loh anak-anak ingin seperti kalian, pengen nih memulai usaha, cuma mungkin tidak mendapat support seperti kalian gitu. Menurut kalian tetap nggak sih bisa jalan? Anak-anak muda seperti ini tetap nggak bisa mereka gas gitu? Kalau menurutku sih bisa. Caranya ya harus ada hasil usaha yang dilakukan supaya usaha itu berbicara kepada orang tuanya gitu. Hasil yang berbicara, bukan sekedar kata-kata. Nah menurut Lupe gimana? Dia nggak, ada anak muda pengen banget nih gitu kayak kalian, cuma itulah tidak punya orang tua yang suportif gitu. Menurut kamu gimana? Ya menurut aku mulai aja dulu sih. Mulai aja dulu. Nanti nggak usah terlalu banyak boleh berencana. Cuma kalau kita terlalu banyak mikir harus 100% sempurna, kapan dimulainya? Mulai dulu. Nanti akan banyak insight-insight yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Itu bisa kita olah. Terus mudah-mudahan ada hasilnya. Terus kita bisa tunjukin ke orang tua, ini loh sebenarnya aku berusaha pun ada hasil kok gitu. Iya sih betul. Pada akhirnya memang yang kita lakukan itulah yang ngomong ke mereka langsung ya, mereka percaya. Apa rencana Yesi dengan usaha ini? Mungkin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ada nggak impianmu soal usaha ini nantinya? Ini kebetulan aku punya 2 usaha ini ya kan. Impiannya sih punya suatu tempat, 2 place, atas itu Holong Cicio, bawahnya Les KIC gitu. Terus soal ini ekspansi misalnya untuk pengennya sampai kemana pasarnya? Pengennya merekrut karyawan supaya bisa keluar Samosir produknya. Jadi sama juga kayak mengenalkan budaya Batak ya keluar ya. Tapi tidak saya monoton. udah sering ya banyak pengiriman keluar. Sudah, kalau secara online sudah sampai Papua, sudah nyampe dari Aceh sampai Papua sudah. Oke, mantap ya. Kalau Lupe apa nih rencana ke depannya? Mungkin impiannya lah, targetnya ke depan. Kalau untuk usaha ini aku melihat sebagai supaya frozen food kalau bisa tuh udah nggak cuma di sini, tapi juga bisa ke luar kota gitu. Iya dong. Oke. Bisa menjangkau seluruh Indonesia. Tapi sekarang sudah mulai juga keluar kota pengiriman. So far paling jauh baru Medan sih Kak. Sebenarnya ada tuh kemarin pengiriman ke Jakarta. Cuma karena itu memang yang bawa orang tua, sekalian tes kan, ini tahan nggak gitu. Ternyata masih oke kok. Oke, mantap. Oke, keren banget kalian berdua. Lanjut apa lagi? Oke, tadi kita kan sepakat ya bahwa sangat penting yang namanya membangun jaringan dan kolaborasi. Nah, kalian nih secara personal sebagai pengusaha lah ya saya bilangnya, ada nggak sih impian atau kalian ada nggak rencana nantinya produk kalian ini akan berkolaborasi dengan siapa atau dengan bidang apa? Coba Yesi dulu deh.
Kalau saya sih pengennya berkolaborasi dengan ibu-ibu yang ada di kampung gitu, supaya mereka tidak melulu menunggu anaknya pulang sekolah, masak apa. Aku pengen tuh ngajarin mereka merajut dan membuat hasil. Next kolaborasi adalah tempat-tempat wisata. Harapannya tempat-tempat wisata yang ada di Samosir ini punya tuh stand tempat produkku gitu. Itu harapannya. Atau mungkin anak-anak muda ya, kan banyak kan anak muda Karang Taruna desa-desa itu kan banyak. Iya, itu juga. Dan jujur tidak semua desa itu tahu apa ya kegiatan yang bisa mewadahi, Iya. mewadahi mereka ya. Pengen juga dong ke desa-desa ya. Banyak kan desa di Samosir nih. Atau menggunakan Creative Hub juga bisa ya kan? Mengumpulkan orang-orang yang mau belajar, kita belajar di situ. Seperti itu. Oke. Kalau Lupe deh, pengennya gimana nih dengan produk makanan? Kolaborasi sama siapa gitu? Kalau aku pengen lihat ya, mudah-mudahan Selasa ini bisa berkolaborasi sama misalnya kelompok peternak ayam yang memang mereka pasarnya belum luas, itu kita berdayakan sehingga kita tumbuh, mereka pun tumbuh, jadi kita sama-sama tumbuh. Kemudian nanti aku juga melihat Selasa ini mudah-mudahan bisa juga memberdayakan orang-orang muda yang mau belajar, yang mau berusaha di bisnis makanan khususnya Selasa dimsum ini. Gitu. Jadi terbuka banget ya untuk kolaborasi gitu ya. Wah keren banget nih. Nah jadi memang kalau saya pikir mesti ada bedanya kita ini ya. Karena kita udah perantau, udah belajar, udah kemana-mana, mesti ada dampak sosial yang kita bawa pulang. Betul. Harus sepakat ya, pasti seperti itu ya. Oke. Samosir kan sudah menjadi kabupaten ya. Dulu kan Toba Samosir, sekarang sudah menjadi kabupaten sendiri. Iya. Nah kalian merasakan lah ya, dari yang mulai masih bergabung dengan Toba, lalu sudah menjadi kabupaten sendiri. Gimana pendapat kalian tentang Samosir hari-hari ini? Ya sih? Kalau menurutku Samosir ini sudah semakin viral dengan adanya sosial media, TikTok, apa semua ya kan. Samosir kita ini sudah terkenal di mana-mana dan orang berbondong-bondong datang ke Samosir ini. Jadi kalau menurutku kita harus bangga sih punya Samosir karena namanya sudah menjual. Ada nggak sih ya harapanmu nanti Samosir nih di 10 tahun kemudian tuh akan di Samosir yang seperti apa gitu? Jadi apa ya? Samosir yang SDM-nya lebih melayani. Dan harapan kita makin banyak anak-anak muda yang pulang ya, Iya, membawa banyak ilmu, pulang, iya. perubahan. Belajar dari luar, menerapkannya di kampung. Lupe gimana? Kan dari kecil di Samosir Iya, dong. di Samosir. Gimana ngeliat Samosir yang sekarang nih? Kalau aku ngelihat dari yang dulu waktu kecilnya sampai sekarang sudah banyak perubahan yang lebih baik tentunya. Kita juga sudah mulai berbenah. Kayak tadi Kak Eci bilang, aku setuju bahwa kita udah banyak spotlight nih. Bukan cuma orang Indonesia yang tahu Samosir, bahkan luar negeri pun tahu nih ada Danau Toba yang indah gitu. Kita udah dapat spotlightnya, yuk kita sama-sama manfaatkan spotlight itu dengan cara kita sumber daya manusia dibenerin. Kita ya gimana sih kalau kita pengen berwisata, kan pengennya disambut dengan ramah, kemudian apa yang bisa kita tonjolkan, etnis apa, makanan apa, barang-barang apa yang bisa kita tunjukkan melalui karya apapun yang bisa kita lakukan gitu. Jadi spotlight yang udah kita dapat nih nggak sia-sia gitu. Betul. Dan kita optimis Samosir pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Tinggal bagaimana lah kita terus mau belajar. Iya, karena kalau ngelihat dulu kan kayak kita nggak kepikiran deh bakal kayak gini. Ternyata bisa kan, berarti lebih dari sini pun ada kemungkinan itu gitu. Jadi kita jangan patah semangat, tetap kita berkarya maksimal di apapun yang menjadi pekerjaan kita. Dan tentu kita tetap ikut dong dalam pembangunan itu ya. Ikut berperan serta dong kita semua ya. Oke deh. Nah, ternyata kita sudah panjang ya ngobrol ya, dan saya cukup terinspirasi loh. Bukan cukup, saya terinspirasi sekali dengan kalian yang lebih muda gitu ya, yang masih punya banyak mimpi, dan akhirnya saya juga wah ternyata optimis lah. Samosir kita yang tercinta ini akan berubah ke arah yang lebih baik dengan adanya anak-anak muda seperti kalian yang berjiwa entrepreneur. Yang sangat ingin membawa dampak sosial untuk tempat kita ya, minimal area rumah kita sendiri ya. Oke. Baik,
usai sudah hari ini obrolan kita. Saya percaya yang pendengar ini juga pasti mulai tergerak ya, ingin melakukan sesuatu untuk kampung halaman tercinta. Bisa kok optimis seperti mereka dari hal yang paling kecil, dari hal yang kita bisa. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke deh, usai sudah. Sampai ketemu lagi di podcast Hitado Hita berikutnya. Bye. Hitado Sonari, Hitado Marsogot, Hitado Haduan, Hitado Hita. Hita.